Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada, khususnya anggota KKG Kacamata Watasi Denreng. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat soal online dengan menggunakan Google Form bagi pemula atau yang dasar. Baik, langsung saja Bapak Ibu, pastikan kita sudah login dengan menggunakan akun Gmail ya, yang gmail.com. Dan disarankan juga bahwa Gmail kita itu terhubung dengan HP Android kalau bisa. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Setelah kita login itu nanti akan tampilannya begini di bagian foto kita ya. Ini ada icon titik 9 ya, icon titik 9. Nah, kita klik kiri lalu kita arahkan ke drive ya, seperti ini, ke drive. Jika Bapak Ibu mau langsung juga boleh ya, misalnya tidak menemukan yang ini bisa juga Bapak Ibu, kita klik tanda tambah di sini. Kemudian kita pilih drive ya .google.com yang seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Baru klik enter, tekan enter di keyboard. Jadi nanti kita juga akan sama seperti ini. Nah, masuk sama seperti yang ada di sini Bapak Ibu. Oke, saya tutup saja yang ini. Ya, ditinggalin. Nah, baiklah, kita akan mulai membuat soal pertama. Kita mulai dari sini ya Bapak Ibu, ada tanda icon tambah, ada baru. Kalau dia berbahasa Inggris di sini pilih new ya. Kita klik kiri, lalu disarankan kita buat folder dulu Bapak Ibu. Kita klik kiri, lalu buat folder, misalnya soal, tema, atau soal UTS ya, soal UTS. Kemudian kita pilih buat. Nah, foldernya sudah jadi. Ini Bapak Ibu, kita klik kiri 2 kali. Nah, sekarang sudah terbuka foldernya. Nah, di sini untuk membuat soal Bapak Ibu, kita boleh pilih klik kanan di sini ya. Klik kanan di tempat kosong ini, baru arahkan formulir, baru pilih formulir kosong. Atau boleh juga sama tadi pada saat kita membuat folder, kita mulai dari sini. Pilih tanda icon tambah, kemudian klik kiri, lalu kita arahkan ke sini. Ya, Google Formulir, baru klik kiri formulir kosong. Nah, akan muncul tab baru di sebelah kanan. Nah, sekarang kita mulai membuat judulnya dulu. Judul soal misalnya soal UTS tema 6 misalnya. Nah, boleh juga ya soal UTS tema 6 kelas 4. Terserah Bapak Ibu. Kemudian ya, untuk membuat judul formulir kita ini boleh kita klik kiri ya, klik kiri di sini Bapak Ibu. Nah, sini langsung klik kiri di sini, maka dia otomatis dia sama yang ada di sini dengan yang ini. Ya, oke. Nah, di sini juga di bagian deskripsi formulir Bapak Ibu boleh juga kita tuliskan atau tambahkan di sini ya, soal UTS kelas 4 ya, misalnya semester 2 ya, TP 2020 2021. Nah, oke, sekarang bagian pertama biasanya setiap soal itu kita isikan atau kita minta di sini pertanyaan terkait dengan identitas siswa ya, misalnya nama siswa. Nah, di sini jawaban singkat ya, kita pilih jawaban singkat. Tapi kalau Bapak Ibu punya daftar nama ya, boleh kita masukkan lagi sekaligus namanya nanti siswa di bagian ini. Nanti di video lain saya akan terangkan Bapak Ibu.
kita pilih jawaban singkat, jadi nanti di sini siswa mengetikkan namanya masing-masing. Kemudian siswa harus atau wajib mengisi ya, jadi ini kita aktifkan ya. Ini harus kita aktifkan supaya siswa tidak akan tidak bisa mengirim soal ini jawabannya sebelum dia mengisi nama siswa. Selanjutnya kita minta lagi ya identitas siswa, jadi kita menambahkan pertanyaan, klik tanda icon tambah ya, ini ya, klik kiri. Nah, muncul lagi template atau kolom pertanyaan di sini ya. Misalnya kita inginkan NIS ya, atau nisan dari siswa, alamat atau bagaimana, terserah Bapak Ibu di bagian ini. Kemudian lagi-lagi kita wajibkan siswa untuk mengisi ini. Nah, sekarang kita masuk di bagian pertanyaan. Jadi untuk memisahkan bagian nama, bagian soal, nanti ada pilihan ganda, ada isian. Untuk memisahkan itu bagian-bagiannya, artinya halamannya ya. Nah, maka kita ambil yang ini, tambahkan bagian, klik kiri. Nah, muncullah bagiannya. Nah, di sini misalnya soal pilihan ganda. Atau pilihan ganda saja boleh. Nah, oke, biasanya juga di deskripsi di sini pilihlah salah satu jawaban yang benar. Pilihlah A, B, C, dan D. Nah, terserah Bapak Ibu. Oke, sekarang kita mulai buat pertanyaannya. Langsung saja kita klik icon tanda tambah ini. Nah, sekarang kita buat pertanyaannya. Pastikan Bapak Ibu sudah memiliki soal ya di Word atau di Excel kah atau di PDF. Nah, tipsnya Bapak Ibu, semua soal itu kita hilangkan nomornya. Jadi tidak perlu kita memberikan nomor ya. Biasanya kan soal itu ada nomornya begini. Kemudian ini optionnya di sini ada A, B, C, D ya. Ada A, B, C, D-nya. Ya, ini disarankan untuk dihilangkan saja. Karena kita tidak butuhkan. Mengapa? Karena nanti kita akan acak pertanyaan, acak jawaban ya, opsinya. Jadi cara memasukkan soal dari Word ya ke Google Form, jadi tinggal kita blok saja. Nah, kemudian klik kanan, baru copy, pilih copy, kemudian tempel di sini ya, klik kanan, baru paste. Nah, sudah pindah soalnya. Selanjutnya ambil optionnya, jadi A, B, C, D-nya ini sudah kita hilangkan, diblok semua keempat-empatnya. Lalu sudah itu klik kanan, baru copy, lalu tempel di bagian opsi 1 ya. Ini kita blok ya, atau kita hapus ya. Baru klik kanan, baru paste. Nah, ini sudah opsinya sudah ada, otomatis langsung masuk 4. Oke. Sesudah itu Bapak Ibu, sebelum kita melangkah membuat soal berikutnya, alangkah bagusnya supaya lebih hemat waktu, soal yang pertama kita buat ini kita atur terlebih dahulu sedemikian rupa supaya soal nomor 1 ini nanti yang menjadi acuan kita untuk membuat soal-soal selanjutnya, dan tidak perlu lagi kita repot mengatur berulang-ulang seperti pengaturan di soal yang pertama ini. Jadi caranya Bapak Ibu, siswa harus menjawab semua soal baru bisa kirim soal ini. Jadi kalau kita tidak centang ini, boleh saja siswa hanya mengirimkan nama dan NIS lalu kirim, itu bisa tanpa harus menjawab soal ini. Supaya mereka harus menjawab soal-soal ini, maka kita harus wajibkan mereka menjawabnya. Entah salah atau benar nanti itu urusan belakang Bapak Ibu.
Terus pengaturan selanjutnya di sini ada titik 3, icon titik 3, kita klik kiri, kemudian acak opsinya. Nah, kita acak opsinya. Ini ABCD-nya nanti ini ya, yang di sini tadi Bapak Ibu ya, ABCD dia tidak akan berlaku lagi di sini. Ya, jadi kalau ada ABCD-nya nanti di sini akan C, di sini B, tidak beraturan juga. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Di bagian ini sudah kita atur. Nah, sekarang soal ini juga kita akan mau memberikan kunci, juga mau memberikan poin ya. Karena di Google Form nanti itu secara otomatis pekerjaan siswa terperiksa dengan poinnya dari sesuai jawabannya. Nah, untuk memunculkan di sini ada kunci, ada poin, maka kita masuk di bagian atas, ada di sini ya, di setelan yang icon gigi ini. Kita klik kiri, lalu di bagian umum ya, di bagian umum tidak usah kita centang ini ya, karena biasanya siswa itu tidak memiliki email ya, biasanya email orang tuanya. Jadi ini kita hilangkan centangnya. Kemudian ini juga tidak perlu kita batasi ke satu tanggapannya. Jadi siswa kalau kita centang ini maka dia hanya satu kali kesempatan menjawab. Nah, biasanya supaya siswa bisa mengulang berkali-kali menjawab soal ini kita hilangkan centangnya. Tapi kalau kita mewajibkan siswa hanya satu kali menjawab, jangan sampai bocor soalnya, ya kita centang ini. Oke. Nah, untuk kali ini saya tidak centang. Kemudian selanjutnya di bagian persentase. Bagian persentase ini di sini sudah ada acak urutan pertanyaannya. Kita centang ini, kemudian tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain, itu boleh. Ya, di sini kita juga boleh pesan ya, semoga sukses. Kemudian ya ini terserah Bapak Ibu ya, pesan apa yang akan disampaikan ke siswa. Kemudian di bagian selanjutnya kuis ya. Bagian kuis ini kita aktifkan ya. Kita aktifkan. Setelah aktif otomatis di sini ada muncul beberapa opsi. Responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, ini kita hilangkan. Kemudian jawaban yang benar jangan kita tampilkan. Jadi kalau ini tercentang berarti nanti siswa bisa melihat jawaban yang benar. Nah, di sini juga nilai poin kita hilangkan supaya siswa tidak bisa melihat poinnya di setiap soalnya. Ya, kalau mau aktifkan juga boleh. Yang penting jangan ini yang dicentang Bapak Ibu ya. Oke. Seperti itu. Biasanya saya tidak centang. Nah, kalau ini kita centang, nanti di bagian akhir siswa bisa melihat poinnya, itu juga bagus. Oke, sekira seperti itu sampai di sini, lalu kita simpan. Nah, selanjutnya kita lihat soalnya. Nah, sekarang soalnya sudah ada di sini, ada kunci jawaban. Kita kliklah ini, kunci jawaban. Nah, mana jawaban yang benar ya? Jawaban yang benar tadi di sini saya sudah tandai ada ya merah. Maka saya tandailah di sini. Nah, kuncinya ini. Kemudian poinnya berapa? Terserah Bapak Ibu sesuai dengan seleranya. Disarankan bahwa soal ini setelah siswa menjawab benar semua dia nilainya 100. Jadi kita kalkulasilah berapa soal yang kita buat dan berapa poin per soalnya, itu jumlahnya 100. Misalnya nanti saya akan membuat soal sebanyak 20, maka dalam satu soal itu nilainya 5 supaya nilainya 100. Tapi ini opsional Bapak Ibu, terserah, tergantung Bapak Ibu seleranya seperti apa. Oke, jika sudah kita klik selesai. Nah, soal ini Bapak Ibu ini sudah diatur, sudah teracak opsinya, sudah ada kuncinya, sudah ada poinnya. Berarti soal ini sudah sempurna pengaturannya. Nah, juga kita sudah atur di sini semua soal nanti akan teracak. Maka supaya kita tidak berulang-ulang untuk mengatur setiap soal seperti cara ini tadi, maka ini kita duplikat, kita copy ini
Ya, ini kita tekan ini, kita duplikat. Nah, selanjutnya ini pertanyaannya kita hapus karena kita akan menggunakan pertanyaan yang lain Bapak Ibu. Lalu ini optionnya juga kita hapus di bagian ini Bapak Ibu. Ini ada kali, hapus, hapus, hapus. Kita sisakan yang satu di atas, tetapi opsinya kita hapus juga, sehingga seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya ini menjadi template ya, ini menjadi template atau kolom untuk pertanyaan selanjutnya. Maka kita duplikat saja sebanyak soal yang akan kita buat. Berarti kalau misalnya 20 lagi soal yang akan kita buat, maka ini sudah ada satu, berarti kita buat 19 kali nih. 2, 3 sampai 19. Tapi saya hanya mau membuat soal 3 untuk kali ini. Jadi saya hanya mengcopy 2 kali. Oke, selanjutnya kita masukkan soal dari soal berikutnya ya. Kalau tadi saya memasukkan dari Word itu cukup mudah ya Bapak Ibu, tinggal blok ini seperti ini. Nah, bagaimana kalau soal kita nanti bentuknya dalam PDF? Nah, misalnya ini Bapak Ibu ya. Misalnya ini Bapak Ibu. Ini berbeda dengan Word Bapak Ibu ya. Kalau ini seperti ini contohnya ya. Nah, ini kita blok ya, kita blok. Kemudian klik kanan baru copy, sama saja tadi Bapak Ibu. Jadi dari PDF ternyata bisa. Kita klik kanan baru paste. Nah, ini file dari PDF Bapak Ibu. Berarti dari PDF pun bisa kita masukkan di dalam Google Form. Nah, hanya nanti ada bedanya Bapak Ibu. Ini tidak bisa kita hilangkannya karena tidak bisa kita edit file PDF itu. Nah, ini kita blok saja semua. Ya. Klik kanan baru copy, kemudian di sini kita ya hapus, baru klik kanan baru paste. Nah, dia gabung di sini Bapak Ibu. Jadi caranya kita mengambil menyisakan A ya, tentu yang di atas A kan, kita blok semua ini sampai di belakang, kemudian klik kanan baru cut. Nah, tersisa ini kita hapus A-nya. Nah, pindah lagi di sini, tinggal klik saja. Oke, lalu klik kanan baru paste. Nah, ambil lagi nih C-nya. Ya, kita klik blok ke kanan, baru klik kanan, baru ambil cut. Hapus B-nya. Kita hapus B-nya. Oke. Kemudian kita klik lagi di sini ya, kita hapus opsinya ya. Kemudian klik kanan baru paste. Nah, ambil lagi D-nya. Klik kanan baru cut. Nah, baru di sini kita klik kanan baru paste ya. Nah, ini kita delete ya. Kita delete. Karena kita tidak perlu ini karena nanti soalnya teracak. Nah, kalau misalnya jawabannya bukan A, ya kita mau pindahkan Bapak Ibu ini ya, kita mau pindahkan maka masuk di sini ya. Tinggal kunci, kemudian kita pindahkan jawabannya di sini. Nah, ini kan ada 2 jawabannya, ini kita hapus. Caranya tinggal klik ini. Nah, maka jawabannya pindah ke sini. Ya, misalnya jawabannya ini adalah Tuturi Handayani. Oke, jika sudah, ini kan, walau memiliki banyak keberagaman dan perbedaan, namun bangsa Indonesia tetap bersatu sebagai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ini ternyata benar di sini Bapak Ibu. Oke. Jadi seperti itu, selesai. Nah, jadi tinggal kuncinya. Supaya tidak repot lagi masuk ke kunci mengganti kunci Bapak Ibu, alangkah bagusnya kalau soal kita itu sudah kita atur semua jawabannya adalah bagian di atas atau bagian A. Toh nanti tiba di siswa itu ini Bhinneka Tunggal Ika, kadang di bawah, kadang ini, kadang di sini. Jadi siswa tidak berbeda-beda. Soalnya juga nanti teracak. Jadi soal pertama ada yang mengerjakan soal yang di belakang, di tengah. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, jika sudah, nah kita pindah lagi ke soal selanjutnya. Berikut saya akan mencontohkan Bapak Ibu bagaimana kalau misalnya soal itu ada gambarnya ya. Caranya Bapak Ibu cukup mudah. Tinggal kita di bagian start Windows ini Bapak Ibu, ini ada
pencarian aplikasi di sini ya. Ya, kita cari di sini, kita klikkan di sini snipping ya. Snipping tool seperti ini Bapak Ibu. Lalu kita klik kiri. Nah, seperti ini ya. Ya, nanti akan munculnya seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, sekarang saya ambil gambar ini, jadi pilih new ya. Kita pilih new. Lalu kita arahkan ke sini ya. Cek. Klik kiri ya, baru tahan. Klik kiri tahan, baru jika sudah pas kita anggap pas, ini kita lepas. Nah, seperti ini. Lalu kita save. Pilih file baru save. Nah, seperti itu. Berikanlah nama filenya. Karena ini soalnya nomor 2, saya pilih nomor 2. Ini tadi saya sudah mencontohkan ya di sini. Kemudian pilih save. Ya. Kita minimize karena kita tidak pakai, nanti kalau dipakai lagi muncul lagi. Ya, kita minimize ini ya. Oke. Nah, sekarang kita copy-lah soalnya. Nah, ini ya. Kita blok. Ya, klik kanan atau Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V. Nah, lalu kita masukkan gambarnya. Caranya di sini ada ikon gambar di bagian sebelah kanan ini. Cek, baru kita cari di bagian unggah, lalu kita cari. Nah, dia di bagian picture, kemudian mana tadi ya, tema 6. Nah, gambar nomor 2 kita open. Nah, oke, gambarnya sudah muncul Bapak Ibu di sini. Nah, ini kalau mau dia di tengah, kalau dia mau di sebelah kanan. Nah, ini kalau kita mau ganti, ubah. Kalau kita mau hapus, pilih hapus. Oke, saya di tengah saja di sini ya. Nah, sekarang pilihannya kita lihat lagi. Nah, bagusnya Bapak Ibu ya seperti tadi, jawaban yang benar kita letakkan di atas. Nah, tapi karena ini adalah dari PDF, itu tadi caranya Bapak Ibu. Yang pertama tadi kita blok semua. Ini boleh juga satu-satu, jadi terserah Bapak Ibu ya, kita satu-satu. Bagian A-nya seperti ini. Ini dasar ya Bapak Ibu. Nanti di video lain nanti ada caranya memasukkan atau mengimpor. Ya, kita blok, Ctrl C. Jadi ada cara mengimpor soal itu secara otomatis. Tapi butuh perlakuan khusus. Ctrl C, kemudian klik di sini, Ctrl V. Oke, sudah. Ini Minangkabau ya. Sunda atau Nias ini. Ya, kita kira-kira ini Minangkabau ya. Oke, misalnya jawabannya adalah Minangkabau, misalnya. Mudah-mudahan benar. Nah, seperti ini Bapak Ibu caranya ya. Kalau misalnya di optionnya di sini ada gambar ya, berupa gambar juga, maka nanti kita tinggal pilih ini. Ya, baru tambahkan gambar. Nah, seterusnya kalau misalnya optionnya ini adalah sebuah gambar. Ini juga berlaku Bapak Ibu ketika misalnya matematika, itu matematika kan bisa juga ya, kalau tidak ada rumus yang cocok di bagian apa namanya Google Form, itu kita jadikan gambar seperti ini ya, bisa di teknis ya. Oke, saya buat 3 saja Bapak Ibu ya, dan ini lebihnya saya tidak gunakan lagi. Jadi kalau ini tadi cara menggandakan ya, kalau misalnya kita kurang bisa ditambah lagi Bapak Ibu dengan menggunakan ini. Sebaliknya kalau kita misalnya tidak gunakan lagi untuk menghapusnya, kita pakai yang ini. Iya, kita pakai yang ini. Oke, jadi ini bagus sekali Bapak Ibu ya, cara menambahkan gambar di sini juga ada, menambahkan video juga bisa. Ya, seperti itu Bu, menambahkan teks atau judul ya. Jadi di sini, nah ini nanti kalau impor pertanyaan ini juga bisa dari sini Bapak Ibu. Ya, bisa juga dari Google Form yang sudah kita miliki, kita mau pakai lagi bisa menggunakan dengan itu. Jadi di video lain mungkin nanti kita akan peragakan seperti itu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, soal ini kita anggap sudah selesai.
jika kita mau memodifikasi sebelum kita kirim ke siswa Bapak Ibu, ini boleh kita ambil ini sesuaikan tema. Nah, ini kita bisa pilih gambar tema, boleh dengan gambar sendiri, buatan sendiri, boleh juga dengan yang sudah disediakan oleh Google ya. Misalnya saya pilih yang ini, kemudian kita sisipkan. Oke, sudah masuk. Warnanya juga boleh kita ganti di sini warna tema, pilih saja tanda tema. Kemudian pilih warna merah, kemudian tambahkan ya. Inilah warna temanya sudah menjadi warna merah. Oke, jika sudah kita tutup. Selanjutnya Bapak Ibu, soal ini sudah siap dikirim ke siswa kita. Jadi caranya kita pilih kirim ya. Kita pilih kirim, kemudian kita ambil yang di tengah ini, kemudian ini bisa langsung disalin Bapak Ibu, tapi karena ini panjang, ini boleh kita centang ini, supaya dia agak sedikit pendek, kemudian kita salin. Oke, setelah disalin ini bisa kita kirim ke WA-nya siswa ya, seperti ini. Kita kirim ke WA-nya siswa. Ya, misalnya di sini saya kirim ini. Cek, lalu kirim. Nah, nanti siswa Bapak Ibu tinggal klik yang ini ya, Coba saya klik ini. Nah, sekarang tampilannya di siswa nanti seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia harus memasukkan nama. Ya, misalnya namanya Adi. Kemudian NIS-nya 12345678910. Nah, seperti ini Bapak Ibu halamannya. Kemudian berikutnya. Lalu dia jawab. Nah, ini tadi soal yang terakhir kita buat, ternyata dia munculnya pertama Bapak Ibu. Nah, ini tadi juga niasnya tadi ada di sini, Minangkabaunya tetap, kemudian Sundanya di belakang. Ini sudah teracak, soal teracak, jawaban juga teracak. Nah, misalnya Minangkabau tadi ya. Tadi di sini Bhinneka Tunggal Ika, misalnya saya jawab salah. Negara Kertagama misalnya. Kemudian ini tadi jawabannya Indonesia mengalahkan Jepang. Tadi itu mendengar berita dari kekalahan Jepang. Nah, seperti ini. Nah, misalkan Bapak Ibu, waduh saya centang semua ini. Harusnya ada yang tidak tercentang ya. Oke, saya kirim. Nah, oke, saya jawab lagi, misalnya ini ada lagi orang lain. Di sini ada lihat skor. Kita lihat skor, siswa boleh melihat skornya. Nah, ternyata poinnya itu 10. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi skornya, jawabannya juga. Nah, siswa kalau misalnya kita centang tadi yang poin itu Bapak Ibu, dia bisa lihat ini. Jadi siswa boleh lihat soalnya, dia lihat opsinya. Nah, dia ini kalau ini 0 berarti dia salah ini. Nah, itu resikonya tadi kalau poinnya kita munculkan ya, nilai skornya kita munculkan. Makanya di bagian pengaturan tadi itu jangan munculkan poinnya supaya ini tidak terbongkar. Oke, ini saya hanya simulasikan Bapak Ibu. Oke, sekarang saya misalnya saya siswa lain ya. Nah, misalnya Ani. Tadi Adi, supaya ada beda Eva. Oh, NIS-nya nih ya, 12345 ini teracak. Kemudian di sini Eva. Nah, ini teracak Bapak Ibu ya. Nah, oke, berikutnya ini Sunda lagi di atas. Ini saya tidak jawab. Kemudian ini mendengar. Kemudian tutup Bhinneka Tunggal Ika. Ini ada soal yang saya tidak jawab Bapak Ibu. Ini tidak bisa ya, tidak bisa terkirim, ya. Kenapa? Kita diarahkan ke pertanyaan ini wajib diisi. Nah, karena tadi kita sudah centang wajib diisi, ini harus siswa menjawabnya sebelum dia kirim. Makanya harus dia pilih Minangkabau misalnya, lalu kirim, barulah dia terkirim. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana selanjutnya cara melihat poinnya siswa yang sudah mengerjakan soal?
Oke, kita masuk di bagian soal tadi Bapak Ibu. Nah, ini tadi sudah pengaturannya, ini kita tutup. Nah, ini bagian soal tadi, ini sudah ada respon 2 ya. Nah, jadi ini tadi soalnya, kita masuklah di bagian respon. Kita klik kiri. Nah, di sini sudah ada grafik jawaban siswa ya. Apa ini istilahnya? Pak pengawas kemarin bilang ini. Caranya kita lihat ini ya, kita buka. Nah, ini yang icon spreadsheet yang warna hijau ini. Ya, jadi ini tadi analisis jawaban siswa. Persoalnya berapa rata-ratanya menjawab, ya berapa nilai tengah, berapa rentangnya. Ini kita buka, klik kiri, lalu langsung pilih buat. Pilih buat. Nanti kita diarahkan. Nah, ini sudah mulai muncul. Nah, ini sekarang Adi itu poinnya 10. Ya, Epa juga 10. Ya, Adi menyelesaikan pada tanggal 7 pukul 23.02. Ini ada. Ya, diketahuan siswa jam berapa, menit ke berapa dia selesai mengerjakannya. Ini NIS-nya. Dan seluruh jawaban-jawaban siswa di sini muncul. Ya. Oke, cepat sekali responnya Bapak Ibu. Tentu ini adalah hal menarik bagi guru, di mana di masa pandemi ini saya anggap ini cocok sekali. Di sini sudah ada persentase analisis per soal ya. Rumah adat ini berasal dari daerah, jadi dari 2 tanggapan 2 benar. Ini dari 2 orang yang menjawab 1 benar. Seperti itu, ini analisis soal Bapak Ibu. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga membantu. Selamat bekerja dari rumah. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.